Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di dalam Al-Quran ada sekitar 6.000-an ayat, dan dari 6.000-an ayat ini ada satu ayat yang paling agung, yang paling mulia, disebut Rasulullah dengan sebutan Sayyidatu Ayyil Quran, rajanya ayat Al-Quran. Ayat yang agung ini adalah ayat kursi, merupakan ayat 255 dari surah Al-Baqarah, terletak di bagian tengah di awal juz 3 di dalam mushaf Al-Quran. Nah, banyak di antara kita yang hafal di luar kepala ayat yang agung ini. Namun mungkin pula tak sedikit yang belum menghafalnya. Demikian pula yang telah mengamalkannya. Banyak yang sudah mengamalkan, namun tak sedikit pula yang belum mengamalkan. Nah, setidaknya ada 6 waktu dan keadaan kita disunahkan membaca ayat kursi. Pertama, waktu setelah menunaikan ibadah sholat, bersamaan dengan bacaan zikir lainnya seperti istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Kita dianjurkan pula membaca ayat kursi 1 kali. Adapun keutamaannya, dijamin Rasulullah kelak mendapatkan kemuliaan di akhirat dengan masuk ke dalam surga. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, Imam Tabrani menyebutkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal mautu." Siapa saja yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib 5 waktu, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Yang kedua, waktu pagi dan sore hari, dianjurkan membaca ayat kursi 1 kali pada saat kita berada di waktu pagi dan 1 kali pula di waktu sore. Siapa yang mengamalkannya akan mendapatkan keselamatan dari gangguan setan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab tentang anjuran membaca ayat kursi di waktu pagi dan sore hari. Idza qara'taha ghudwatan ujirta minna hatta tumsiya. Jika engkau baca ayat kursi pada pagi hari, maka engkau selamat dari gangguan kami para setan sampai sore hari. Wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minna hatta tusbiha. Dan jika engkau membacanya sore hari, maka engkau akan selamat dari gangguan kami bangsa jin sampai waktu pagi hari lagi. Yang ketiga, waktu sebelum tidur. Sesaat sebelum tidur, selain membaca doa sebelum tidur, membaca istighfar, kita juga dianjurkan membaca ayat kursi. Anjuran ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka minallahi hafidun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi,
maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Yang keempat, waktu berada di dalam rumah. Saat kita berada di dalam rumah kita, juga dianjurkan membaca ayat kursi. Seandainya di dalam rumah kita ada setannya, maka jika kita baca ayat kursi, maka setan akan lari keluar. Rasulullah pernah bersabda, suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayyil Qur'an, la tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursiyyi. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat yang menjadi pemimpin seluruh ayat Al-Quran. Jika ayat ini dibaca di dalam sebuah rumah, yang di dalam rumah tersebut ada setannya, maka setan tersebut akan lari keluar darinya. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Yang kelima, saat keluar rumah. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi menyebutkan, man qara'a ayatal kursiyyi qabla khurujihi min manzilihi lam yusibhu syai'un yakrahuhu hatta yarji'a. Siapa saja yang membaca ayat kursi ketika dia akan keluar dari rumahnya, maka tidak akan ditimpa hal yang tidak diinginkan sehingga dia kembali ke rumahnya. Yang keenam, saat menunggui wanita yang akan melahirkan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah menyebutkan hadis riwayat Imam Ibnu Sunni bahwa ketika Sayyidatina Fatimah akan melahirkan anaknya, Rasulullah meminta Sayyidatina Ummu Salamah dan Sayyidatina Zainab binti Jahash agar mendekati Sayyidatina Fatimah yang akan melahirkan dan membacakan di dekatnya ayat kursi, ayat 54 dari surah Al-A'raf, dan memintakan perlindungan untuknya dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Demikianlah 6 waktu terbaik mengamalkan ayat kursi. Semoga kita dimudahkan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.